Teganya suamiku menjual aku ke bos bandar narkoba demi menutupi hutangnya. Namun tak disangka, aku justru dapat perlakuan seperti ini di rumah bosnya itu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mas, kamu mau pergi kemana lagi? Aku baru seminggu loh selesai melahirkan. Masa kamu mau ninggalin aku lagi sih, Mas? Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Gemetar menahan amarah dan ketidakpercayaan yang membanjiri dadaku. Kekuatan yang tersisa ini, aku kerahkan untuk mencoba menahan Mas Dito. Dengan kekuatan yang kumiliki, aku mencoba menahan Mas Dito. Aku baru saja melahirkan anak kedua kami, dan sekarang Mas Dito ingin pergi meninggalkanku. Kenapa dia bisa setega itu ya Allah? Mas, kalau kamu pergi bagaimana aku bisa hidup, Mas? Bagaimana aku bisa mengurus anak-anak kita, Mas? Mereka masih kecil-kecil. Aku sudah lelah hidup begini terus, Amira. Aku lelah hidup miskin. Tapi, Mas, ini memang sudah menjadi takdir kita. Mungkin ini yang terbaik untuk kita, Mas. Jadi tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sama anak-anak kita, Mas. Mas Dito mengatakan kalau ia akan merantau ke negeri orang untuk mencari pekerjaan yang bisa memberinya gaji yang besar. Ia ingin hidup kami berubah. Sudah 5 tahun aku dan Mas Dito hidup menderita karena kebutuhan ekonomi yang sulit kami penuhi. Namun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku merasa Mas Dito selama ini terus berusaha keras untuk menafkahi diriku dan anak-anaknya. Namun keputusannya kali ini membuatku kecewa. Aku tidak akan sanggup menjalani hidupku tanpanya. Apalagi aku masih belum sehat, bahkan anak-anak masih kecil-kecil. Mas, apa tidak bisa kamu menunggu sampai anak-anak kita tumbuh besar? Kasihan mereka masih sangat kecil, Mas. Sudahlah Amira, keputusanku sudah final. Aku ingin merubah hidup kita, dan kamu juga pastinya tahu kan, hutangku sudah menumpuk pada bos bandar itu. Kalau aku tidak segera membayar hutangku, maka mereka akan membunuhku, Amira. Iya Mas, tapi... Tok tok tok. Ucapanku terhenti saat mendengar suara ketukan pintu. Kamu dengar? Itu pasti anak buahnya bos itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Amira? Mas Dito terlihat sangat panik. Ia menggigit ujung kukunya. Aku juga tidak tega melihatnya ketakutan seperti itu. Entah berapa hutangnya pada bos bandar narkoba itu. Tok tok tok. Buka pintunya, atau kami dobrak. Rumah kami hanyalah rumah kayu yang sudah hampir roboh. Kalau pintunya didobrak, maka hanya butuh sekali dobrakan saja dan pintunya akan terbuka. Dito, keluar kamu. Bos ada di sini. Cepat, buka pintunya. Buka pintunya, bedebah. Amira, kamu saja yang buka pintunya. Bilang pada orang-orang itu kalau aku sudah pergi. Cepetan sana, buka pintunya Amira, cepetan. Mas Dito mendorong tubuhku. Mau tidak mau aku pun harus melangkah menuju ke arah pintu. Perlahan ku buka pintunya. Jujur saja tanganku mulai gemetaran. Aku gugup dan sangat takut. Di tengah malam begini, para pria berbadan besar datang untuk menagih hutang Mas Dito. Aku sangat ketakutan ya Allah. Heh, di mana suamimu? Tanya seorang pria berbadan besar seraya celingak-celinguk melihat ke dalam rumahku. Mas Ditonya sedang pergi. Aku bahkan cukup takut untuk menjawab pertanyaan mereka. Apa kamu mau mati? Kenapa kamu mencoba membohongi kami?
Apa kamu sudah bosan hidup, Mbak? Aku meremas-remas baju dasterku dengan kuat. Aku bahkan tidak tahu ada berapa jumlah mereka. Karena itu tidak berani mengangkat wajahku. Di mana suamiku? Aku masih menundukkan kepalaku. Aku benar-benar takut untuk menatap pria berbadan besar itu. Apa kamu benar-benar ingin mati? Baiklah kalau begitu, aku akan membunuhmu. Pria itu mendekatiku. Lantas ia mencengkram kuat daguku dan menarik jilbabku. Aku berharap Mas Dito segera keluar sekarang. Aku benar-benar takut, dan cengkramannya sangatlah kuat. Aku mulai kesakitan. Aku akan membuat kamu menyesal karena telah membohongi kami. Pria itu mengangkat tangan satunya lagi. Dia hendak memukulku. Namun seseorang lainnya datang. Dia mengangkat sebelah tangannya. Seketika pria yang sedang mencengkram daguku itu berhenti dan menjauh dariku. Apa kamu istri dari pria itu, Nona? Kamu cantik sekali. Angkatlah wajah ayumu itu. Dari suaranya aku yakin, dia juga tidak kalah kasarnya dari pria yang mencengkram daguku tadi. Tapi cara bicaranya sangatlah lembut. Suaranya begitu tenang. Angkat saja wajahmu dan tatap aku. Aku akan menganggap setengah hutang suamimu itu lunas. Apa dia sedang sungguh-sungguh? Ya Allah, apa yang dia katakan itu benar. Angkat wajahmu cantik, dan aku akan menganggap setengah utang suamimu lunas. Dengan ragu-ragu, aku pun mengangkat wajahku. Aku memberanikan diri untuk menatap wajah pria yang berada di depanku. Bagus, kecantikanmu itu tiada duanya. Dia terlihat masih muda dan begitu rapi. Parasnya cukup tampan. Apa mungkin dia ini bos bandar itu? Di mana suamimu cantik? Bahkan cara bertanyanya pun begitu baik. Dito? Pria itu menaikkan nada suaranya untuk memanggil suamiku. Keluar kamu, Dito. Saya akan menganggap hutang-hutangmu lunas. Tapi kamu harus memberikan sesuatu padaku. Keluarlah, dan mari kita bernegosiasi. Apa Mas Dito akan keluar? Semoga saja dia keluar. Aku sudah sangat ketakutan sekarang. Dan rasanya aku juga sudah tidak kuat lagi berdiri. Aku merasa lututku melemah dan kepalaku terasa pusing. Keluarlah kamu, Dito. Saya serius dengan ucapanku. Syukurlah, akhirnya Mas Dito keluar juga. Bagus sekali, Dito. Kamu laki-laki yang pintar. Pria itu menepuk-nepuk pundak Mas Dito. Hutangmu cukup banyak, Dito. Bahkan jika kamu menjual semua organ tubuhmu itu, tidak akan bisa melunasi hutang-hutangmu. Ya Allah, apa hutangnya sebanyak itu? Aku tidak tahu berapa hutangnya. Kenapa selama ini Mas Dito tidak pernah memberitahuku? Tapi selama seminggu ini, Mas Dito memang terlihat memiliki banyak uang. Aku akan menganggap semua hutang-hutangmu itu lunas. Tapi kamu harus memberikan sesuatu untukku. Bagaimana, Dito? Apa yang harus saya berikan, Tuan? Saya tidak punya apa-apa. Pria itu melihat ke arahku. Mas Dito pun ikut melihat ke arahku. Apa maksudnya ini? Apa pria itu ingin Mas Dito memberikan aku padanya? Ah, kalaupun iya, maka aku yakin suamiku tidak akan melakukannya. Dia sangat mencintaiku. Dia bahkan rela banting tulang untuk menjagaku agar tetap di sisinya selama ini. Aku percaya pada suamiku. Apa Anda ingin istri saya, Tuan? Apa itu? Kenapa Mas Dito bertanya seperti itu? Apa yang akan dia lakukan sekarang? Iya, Dito. Berikan dia padaku, dan aku akan menganggap semua hutangmu lunas. Dan sebagai bonusnya, aku akan memberimu uang dengan jumlah yang cukup banyak. Aku berjanji. Mas Dito melihat ke arahku. Terlihat tatapan yang sulit aku artikan. Dia seolah sedang bingung sekarang.
Apa dia berniat untuk memberikanku pada laki-laki itu? Mas, apa yang kamu pikirkan, Mas? Cara Mas Dito menatapku benar-benar berbeda dengan tatapan-tatapan padaku sebelumnya. Mas, kamu tidak akan melakukan itu kan, Mas? Iya kan, Mas? Kamu pasti tahu, Dito. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Mas Dito tidak lagi menatapku. Dia melihat ke arah pria itu sekarang. Apa Anda akan mengambilnya sebentar, Tuan? Atau selamanya? Ucap pria itu seraya tersenyum. Aku menatap tak percaya ke arah Mas Dito. Kami sudah memiliki 2 anak, Tuan, dan anak kami masih kecil-kecil. Yang satu umur 4 tahun, dan yang satunya lagi baru saja lahir ke dunia ini seminggu yang lalu. Mas Dito, aku mencoba menyadarkan Mas Dito. Apa yang kamu lakukan, Mas? Aku menginginkan lebih dari apapun. Berikan dia padaku. Mas, tolong. Apa kamu sudah gila? Aku ini istrimu, Mas. Aku orang yang selama ini bersamamu, Mas. Apa yang kamu pikirkan? Mas Dito mengelus wajahnya. Percayalah padaku, Amira. Aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan nyawaku. Apa kamu ingin aku mati, Amira? Tidak, kan? Ya Allah, aku benar-benar tidak percaya kalau suamiku yang begitu aku cintai dan selalu aku percaya memberikanku kepada pria lain hanya untuk melunasi semua hutangnya. Bahkan dia akan menerima uang dari pria itu. Apa seburuk ini aku baginya, ya Allah? Kenapa dia tega? Tanpa sadar buliran bening mengalir di pipiku. Segera aku menyeka air mataku. Mas, katakanlah kalau kamu tidak akan menyerahkanku pada pria itu. Aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon. Aku memelas seraya menggenggam tangan suamiku. Namun rasanya sangat sakit. Di saat tiba-tiba Mas Dito perlahan menarik tangannya dari genggamanku. Ah, apa-apaan ini? Tiba-tiba kepalaku rasanya sangat pusing. Penglihatanku mulai tak jelas. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Mas Dito, aku pusing sekali, Mas. Bruk. Akhirnya tubuhku pun ambruk. Tapi aku masih bisa melihat. Samar-samar aku melihat seseorang sedang menatapku dan membawa aku dalam dekapannya. Tidak butuh waktu lama sampai aku kehilangan seluruh kesadaranku. Semoga saja ini hanya mimpi buruk, ya Allah. Beberapa waktu telah berlalu, perlahan kubuka mataku. Sayup-sayup aku mendengar suara tangisan bayi mungilku. Di mana dia? Aku melihat ke sekeliling. Syukurlah aku masih di rumah sederhanaku. Aku yakin kejadian yang amat menakutkan tadi itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Bunda, suara balita perempuan datang ke arahku. Putriku sangatlah cantik. Aku berharap suatu hari nanti Nadira akan menjadi wanita yang hebat. Dan aku juga salut pada putri kecilku itu yang terlihat begitu peduli padaku. Bunda gak akan pergi kan, Bun? Bunda gak akan ninggalin Nadira kan? Iya kan, Bun? Mata putri kecilku itu sudah berkaca-kaca. Tidak sanggup melihat kesedihan yang dia rasakan, aku langsung berganti posisi menjadi duduk. Ya Allah, ada apa sayang? Kenapa putri kecil Bunda menangis? Ada apa, Nadira? Baru kali ini aku melihat putri kecilku sesedih ini. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Nadira kecil langsung memeluk tubuhku. Lantas ia menangis sejadi-jadinya dalam dekapanku. Tidak lama, Mas Dito datang dengan menggendong bayi kami yang baru berumur 1 minggu. Dia adalah bayi laki-laki. Kami menamainya Raihan. Aku yakin kalau putraku kelak akan menjadi pemuda yang sangat tampan. Mas, ada apa ini sebenarnya?
Kenapa Nadira menangis? Aku terus saja mengelus rambut putri kecilku itu. Aku ingin putriku tenang dan segera berhenti menangis. Seperti yang telah aku katakan, Amira, aku terpaksa harus menyerahkan kamu pada bos bandar itu. Apa, Mas? Kamu bilang apa barusan? Aku pasti salah dengar, kan? Mas Dito itu bicara apa sih? Perkataannya mengingatkanku pada mimpi burukku tadi. Tapi sudahlah, itu kan hanya mimpi buruk. Aku tidak perlu memikirkannya lagi. Kamu bisa membawa Raihan bersamamu, karena dia masih bayi, dan Nadira akan tinggal bersamaku. Aku berjanji akan merawatnya dengan sangat baik. Cuma ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, Amira. Kita tidak punya kuasa apa-apa lagi. Kamu bisa mengerti, kan? Nadira melepaskan pelukannya. Lantas ia mendongak menatap wajahku. Tatapannya yang sendu membuatku begitu hancur. Kenapa putriku sampai sesedih ini? Bunda gak akan pergi sama orang tadi, kan, Bun? Bunda gak akan ninggalin Nadira sama ayah, kan? Jawab, Bun. Jawab Nadira, Bunda. Nadira kan masih kecil. Nadira maunya sama Bunda. Nadira mau sama Bunda terus. Nadira gak mau Bunda pergi. Tangis putriku kian menjadi-jadi. Nadira, kamu bilang apa, sayang? Aku harus tahu dulu, apa maksud putri kecilku sebenarnya? Apa kejadian menakutkan tadi itu nyata? Sayang, orang mana yang kamu maksud? Apa tadi ada yang datang ke sini? Nadira malah semakin terisak-isak dalam tangisnya. Di sela-sela tangis Nadira, bayiku pun ikut menangis. Tangis bayiku mengisyaratkan rasa ketakutan. Aku langsung melepas tangan Nadira, lantas aku turun dari tempat tidur untuk mengambil Raihan. Kasihan sekali bayi kecilku itu. Tangisannya begitu keras seolah tangisannya menahan sesuatu yang buruk akan terjadi. Nadira lebih sayang sama adik ya? Pertanyaan itu terdengar perih di telingaku. Aku langsung menoleh ke arah putriku. Sayang, gak gitu. Bunda sayang sama Nadira. Bunda juga sayang sama adik. Kenapa putri kecilku malah melempar pertanyaan yang begitu menyakitkan bagiku? Bos bandar itu akan menjemputmu dan Raihan besok pagi. Kamu tidak boleh menolak itu, Amira. Karena kalau kamu menolaknya, maka nyawaku yang akan melayang. Mas Dito, kamu benar-benar akan memberikan aku pada pria itu, Mas. Kamu akan memisahkan aku dan putriku. Tanpa sadar buliran bening telah membasahi pipiku. Aku berusaha membuat tangis bayiku mereda. Dan aku juga mencoba menanyakan kejelasan pada Mas Dito. Nadira, sini sayang. Kamu sama ayah ya, Nak? Kamu sama ayah dulu ya, Nak? Nadiraku yang masih kecil dan polos tanpa tahu apa-apa. Putri kesayanganku berjalan melewatiku begitu saja. Ia bersembunyi di belakang Mas Dito. Entah apa yang dikatakan oleh Mas Dito kepada putri kecilku itu. Selama ini aku memberikan seutuh kasih sayangku pada Nadira. Aku merawatnya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuanku. Tapi kenapa tiba-tiba putriku itu bisa berpaling dariku? Mas, apa yang kamu katakan pada Nadira? Kenapa dia terlihat menghindariku sekarang? Bunda jahat. Bunda lebih sayang adik daripada Nadira. Benar kata ayah. Bunda cuma mau adik Rehan yang ikut Bunda. Dan Bunda tidak suka sama Nadira. Sayang, kamu itu bilang apa? Bunda gak seperti itu, Nak. Ayah bilang Bunda mau pergi sama orang tadi. Dan Bunda akan hidup enak sama orang yang tadi. Sama adik juga. Bunda juga gak mau urusin Nadira lagi kan? Karena Nadira anak perempuan.
Bunda gak suka sama Nadira. Bunda jahat. Bunda jahat. Nadira benci sama Bunda. Nadira, dengarkan Bunda dulu, Nak. Jangan seperti itu. Nadira berlari pergi menuju kamarnya. Ya ampun, anak Bunda. Shh, diam ya, Nak. Cup, cup, cup. Di rumah bos itu nanti kamu dan Rehan pasti hidup enak, Nadira. Kamu bisa menikmati kekayaan bos itu seumur hidupmu. Karena itu, ikuti saja kataku. Besok pergilah dan ikut pria itu. Kamu itu benar-benar jahat ya, Mas. Bapak macam apa kamu itu? Kamu bahkan tega mengatakan hal buruk tentangku pada Nadira. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu juga, Amira. Aku ingin kamu hidup enak, dan aku janji, aku akan mengurus Nadira dengan baik. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, Mas. Aku akan pergi kalau memang itu maumu, tapi aku juga akan membawa putri dan putraku bersamaku. Aku mencintai mereka melebihi nyawaku, Mas. Kamu ingat itu baik-baik. Cuma ini cara satu-satunya agar hutangku dianggap lunas, Amira. Kalau aku tidak melakukan ini, maka mereka akan mencincang tubuhku. Apa kamu mau itu? Mas Dito? Akhirnya, untuk pertama kalinya semenjak kami menikah, aku membentak Mas Dito, suamiku. Kenapa kamu begitu egois, Mas? Kenapa kamu hanya memikirkan dirimu sendiri? Apa kamu tidak pernah berpikir tentang aku, Mas? Lalu apa kamu juga tidak memikirkan tentang anak-anak kita? Amira, hutangku itu sangat banyak. Asal kamu tahu itu. Mas Dito terlihat kesal kepadaku. Berapa hutangmu itu, Mas? Berapa banyak hutangmu sampai kamu mau memberikan aku pada laki-laki lain? 1 juta, 2 juta, atau 10 juta? Berapa banyak hutangmu itu, Mas? Mas Dito terlihat kehabisan kata-kata. Ia menggigit bibirnya dan mengacak-ngacak rambutnya frustasi. 700 juta, Amira. Sebanyak itu hutang-hutangku. Apa kamu mengerti sekarang? Astagfirullah, Mas Dito. Untuk apa kamu berhutang sebanyak itu, Mas? Lututku terasa melemah. Aku terduduk di lantai. Tangisku pun pecah, tapi Mas Dito sama sekali tidak peduli. Cup, cup, cup sayang. Diam ya, Nak. Diamlah sayangku. Aku mencoba membuat bayiku berhenti menangis. Karena itu aku mohon sama kamu, supaya kamu mau menuruti kata-kataku, Amira. Apa salahku ya Allah? Kenapa aku harus dihadapkan pada cobaan seberat ini? Jika memang sebanyak itu uang yang diambil oleh Mas Dito, kenapa dia tidak pernah mengatakannya padaku? Lagi pula kalau dilihat dari seminggu ini, dia tidak terlalu boros. Ya, walaupun aku melihat dia tidak kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami selama seminggu ini. Tapi dia tidak membeli sesuatu yang mahal. Lalu kemana uang-uang itu dibawa? Aku menguatkan diriku sendiri. Lantas aku mencoba berdiri. Aku menatap Mas Dito. Apa kamu bermain judi, Mas? Lalu apakah kamu kalah? Ternyata Mas Dito benar-benar ingin memberikan aku pada pria itu. Aku tidak pernah menyangka kalau suami yang selama ini aku percayai dan aku cintai itu tega menggantikanku dengan hutang-hutangnya. Namun aku tidak akan mau pergi bersama pria itu. Aku masih punya harga diri. Lagi pula aku bukanlah wanita murahan yang mau melayani laki-laki selain suamiku sendiri. Syukurlah Raihan sedang tidur. Aku juga tidak melihat Mas Dito di rumah. Entah kemana dia pergi. Namun ini adalah kesempatan bagiku untuk melarikan diri dari rumah ini. Aku tidak peduli lagi dengan suamiku itu. Laki-laki bejat seperti dia tidak perlu dikasihani. Raihan, sayang, putra bunda, kita pergi yuk, Nak. Aku menggendong bayi kecilku itu.
Lantas aku berjalan pelan ke arah kamar putriku. Karena keadaanku sekarang, aku harus sangatlah hati-hati. Aku bahkan tidak bisa berjalan normal sekarang. Di kamarnya, aku melihat Nadira sedang tertidur pulas. Ku hampiri putriku dengan langkah yang sulit kulebarkan. Sayang, Nadira, bangun nak. Nadira, ayo bangun. Dalam, putriku membuka matanya. Bunda, sayang, kita pergi ya nak. Nadira mau kan ikut sama bunda? Kita mau pergi kemana bunda? Aku sendiri juga tidak tahu kemana aku harus pergi sekarang. Andai saja ibu sama bapak masih hidup, mungkin aku bisa ke rumah mereka, dan mereka pasti akan menyambutku dengan sangat baik. Tapi sayangnya, sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Aku juga tidak tahu harus kemana aku pergi dan meminta pertolongan. Aku punya paman, tapi dialah yang telah mengambil alih harta orang tuaku, dan mereka juga tidak mau menerimaku. Ya Allah, bagaimana ini? Kenapa hidupku jadi seperti ini ya Allah? Di umurku yang baru 25 tahun, aku sudah memiliki 2 orang anak. Lalu bagaimana aku bisa mengurus mereka berdua ya Allah? Bunda juga nggak tahu sayang, tapi kita harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, orang jahat itu akan datang lagi, dan mereka akan membawa bunda pergi nak. Nadira nggak mau kan itu terjadi? Putri kecilku yang begitu lugu, dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Malang sekali nasibmu nak. Di umurmu yang masih kecil, kamu harus ikut merasakan pahitnya kehidupan. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Mau pergi kemana kamu Amira? Ya Allah, Mas Dito sudah pulang. Sekarang bagaimana aku bisa pergi dan melarikan diri dari rumah ini? Ini sudah subuh. Sebentar lagi bos bandar itu akan datang ke sini. Dan kamu harus siap-siap Amira. Mereka akan membawamu pergi. Kamu sama Rehan akan dibawa ke rumah mewahnya nanti. Kalian bisa hidup dengan enak di sana. Mas, aku nggak mau pergi, Mas. Aku tahu hidup kita sulit. Tapi aku tetap ingin kita bersama-sama, Mas. Aku ingin bersama anak-anakku. Kamu jangan keras kepala, Amira. Lakukan saja apa yang aku katakan. Atau kita akan selamanya hidup susah. 5 tahun sudah kita hidup miskin. Dan kita terus dihina-hina oleh orang. Untuk membeli beras saja, kita kesusahan, Amira. Tapi apa kamu tega, Mas? Apa kamu tega memberikan istrimu dan anakmu ini kepada pria itu? Aku ini istrimu, Mas. Aku sangat mencintaimu. Allah, berhentilah bicara soal cinta, Amira. Cinta tidak bisa memberikan kita makan. Asal kamu tahu itu. Lagi-lagi bulian bening mengalir di pipiku. Kenapa Mas Dito jadi seperti ini? Dulu dia sendiri yang bilang, kalau cinta kami akan membuat kami tetap bertahan dalam keadaan apapun. Dulu saat aku menikah dengannya, aku bahkan rela berhenti dari pekerjaanku sebagai model. Tapi lihatlah sekarang, ternyata inilah hasil dari apa yang telah aku korbankan untuk bisa menikah dengannya. Mas, apa kamu lupa, Mas? Kalau dulu saat kamu mengajakku untuk menikah, aku sedang bersinar, Mas. Karirku sebagai model sedang melejit, tapi di sela-sela aku sedang naik daun dan bersinar, aku rela melupakan pekerjaanku dan impianku hanya untuk menikah denganmu, Mas. Oh, jadi kamu merasa kalau aku penyebab kehancuran karirmu? Begitu? Dasar wanita tidak tahu diri. Dulu kamu mengejar-ngejar aku. Dasar wanita jalang. Jalang? Apa katamu, Mas? Kamu bilang aku wanita jalang. Sejalang-jalangnya aku tidak pernah tidur dengan pria lain, Mas. Apa kamu tahu itu? Shh, sayang, diam ya nak. Shh, cup cup cup.
Diam sayang. Bunda, jangan marah lagi ya. Aku melihat wajah sendu putriku. Dia terlihat ketakutan. Ya, mungkin aku harus lebih sabar sekarang. Demi anak-anakku. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Aku yakin itu adalah bos bandar yang dimaksud oleh Mas Dito. Mas Dito segera berjalan ke arah pintu. Kepergian Mas Dito kumanfaatkan untuk kabur. Aku meraih tangan putriku. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Sebelah tanganku menggendong Raihan. Sementara sebelahnya lagi kugunakan untuk menggenggam tangan Nadira. Walaupun sangat kesusahan, namun aku harus bisa pergi dari sini. Sekarang kami berjalan ke arah pintu belakang. Belum sempat aku membuka pintu, rambutku sudah lebih dulu ditarik oleh Mas Dito. Au, sakit Mas. Lepaskan aku, lepaskan. Nadira, sini kamu nak. Mas Dito mencoba meraih tangan Nadira, namun putri kecilku itu langsung memberontak. Enggak ayah, Nadira enggak mau sama ayah. Kata ayah bunda jahat. Bunda enggak suka sama Nadira, tapi bunda ngajak Nadira kok. Ayah bohong sama Nadira kan? Nadira enggak mau sama ayah. Lepasin tangan Nadira ayah, lepasin. Nadira terus saja menarik tangannya dari jangkauan Mas Dito. Dengan kasar Mas Dito menarik tangan Nadira, hingga putriku itu terseret ke arahnya. Mas Dito, kamu sudah gila ya Mas? Kenapa kamu bersikap kasar pada putri kita? Aku sudah tidak tahan lagi. Mas Dito benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa dia jadi sangat berubah? Di mana laki-laki penyayang yang aku kenal dulu? Kenapa suamiku jadi seperti monster sekarang? Pria dengan setelan yang cukup rapi itu masuk ke dalam rumah kami. Dia mendekatiku dan berdiri tepat di hadapanku. Bayimu menangis, ujarnya terlihat khawatir. Ya, memang sedari tadi bayiku sudah menangis. Tapi aku bisa apa? Dalam keadaan seperti ini aku harus apa? Bun, Bunda jangan pergi ya Bun. Bunda tolong jangan tinggalin Nadira. Bawa Nadira juga sama Bunda. Jangan cuma bawa adik Raihan saja Bun. Linangan air mata Nadira seolah menusuk-nusuk hatiku. Rasanya sangat sakit ketika harus melihat putri kecilku menangis seperti itu. Amira, aku... Apa Mas? Aku menjatuhi talakmu. Aku menjatuhi talak 3. Mulai detik ini, hubungan di antara kita telah selesai. Semuanya telah berakhir, Amira. Seketika aku membisu. Tanganku rasanya langsung lemah. Tubuhku ambruk ke lantai. Berikan dia padaku. Bos bandar itu mengambil Raihan begitu saja dari tanganku. Entahlah, aku tidak punya kekuatan untuk bergerak ataupun bersuara lagi. Dan anehnya, putraku langsung terdiam saat digendong oleh pria itu, yang bahkan tidak aku ketahui namanya. Kenapa sangat mudahnya bagi Mas Dito untuk memutuskan hubungannya denganku? Padahal selama ini aku tidak pernah mengeluh. Aku mencintainya setulus hatiku. Tapi lihatlah sekarang. Ternyata kamu benar-benar telah merelakan istrimu, Dito. Baguslah kalau begitu. Tindakanmu itu membuktikan kalau uang pengaruh terbaik di dunia ini. Aku mengangkat wajahku untuk melihat sisi asli suamiku. Dan lihatlah wajahnya itu. Aku memang melihat ketakutan di wajah itu. Tapi aku yakin, itu bukan ketakutan yang dia rasakan karena kehilangan diriku. Selain rasa takut, terlihat rasa lega dan rasa puas dalam wajah pria brengsek itu. Kamu benar-benar berdebah, Mas. Malam itu aku tidak sadar dan tahu-tahu aku sudah berada di rumah megah yang nampak asing bagiku. Aku merasa setiap saat yang telah kulalui terasa seperti mimpi buruk bagiku. Lentera rumah tangga yang telah kami bangun selama ini telah hancur. Mataku yang sedari tadi terpejam kini telah terbuka. Saat membuka mata,
Hal pertama yang aku ingat adalah dua buah hatiku. Di mana mereka berdua? Nyonya, Nyonya sudah bangun. Astagfirullah, suara itu membuatku terkejut. Ternyata dia seorang wanita parubaya. Wanita itu datang ke arahku dengan seulas senyum di wajahnya. Di mana saya? Lalu di mana anak-anakku? Wanita itu kembali mengulas senyum di bibirnya. Ia berjalan lebih dekat ke arah tempat tidur yang sedang aku tempati. Anak Nyonya ada di kamarnya. Dia sedang tidur, Nyonya. Tapi Nyonya tenang saja. Tuan Guntur ada bersamanya. Apa katanya? Anakku sedang tidur, dan dia bersama dengan orang yang bernama Guntur. Siapa Guntur itu? Aku sama sekali tidak mengingat nama itu dalam ingatanku. Aku tidak peduli di mana aku sekarang, dan dengan siapa anakku. Aku hanya ingin melihat buah hatiku, itu saja. Aku ingin melihat anak-anakku sekarang. Segera aku menuruni tempat tidur, yang persis seperti tempat tidur orang kaya di televisi. Aku belum pernah tidur dan melihat kamar seluas ini sebelumnya. Bahkan rumahku saja tidak seluas kamar ini. Tapi aku tidak ingin peduli dengan hal ini sekarang. Di mana anakku? Ayo bawa aku untuk menemuinya. Baiklah, Nyonya, tapi Nyonya harus duduk di kursi roda ya. Kursi roda? Emangnya kenapa? Aku ini bisa jalan. Jadi kenapa Anda menyuruh aku untuk duduk di kursi roda? Tak mendengarkan apa yang aku katakan, wanita itu langsung berjalan keluar sebentar. Lalu ia kembali lagi dengan membawa kursi roda. Jika Anda ingin menemui putra Anda, maka naiklah, Nyonya. Ini perintah dari Tuan Guntur Bara. Aku tidak mau. Lagi pula kakiku masih baik-baik saja. Aku bukan orang lumpuh yang tidak bisa berjalan lagi. Sekarang bawa aku ke tempat putra dan putriku. Aku ingin melihat mereka. Mereka ada di tempat yang sama, kan? Wanita itu terdiam sejenak. Ia seolah ragu dan merasa tidak berani untuk berucap. Mereka ada di tempat yang sama, kan? Aku mengulangi lagi pertanyaanku. Siapa tahu wanita itu kurang mengerti, atau bisa saja dia tidak mendengarku tadi. Hanya bayi Anda yang ada di rumah ini, Nyonya. Dan sepertinya saya tidak melihat putri Anda datang kemari. Ketakutan menjalar di sekujur tubuhku. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Aku tidak ingat apa-apa. Yang kuingat hanyalah ucapan Mas Dito yang ia katakan untuk menjatuhiku talak 3. Dan setelah itu, aku merasa seseorang menutupi mulutku. Dan setelah itu aku pun berakhir tak sadarkan diri. Ya, hanya itu ingatan yang terakhir aku miliki. Baiklah, aku akan duduk di kursi roda ini. Sudah kan? Aku sudah duduk. Sekarang bawa aku ke tempat putraku. Cepatlah, aku mohon. Entahlah, aku tidak mengerti kenapa aku disuruh duduk di atas kursi roda. Namun jika dengan begini aku bisa segera melihat putraku, maka baiklah. Nama saya Sari, Nyonya. Saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Dan saya juga nantinya akan mengurus segala keperluan Nyonya. Pertama kali melihat kedatangan Nyonya, saya lumayan terkejut. Pasalnya wajah Nyonya sangat mirip dengan wajah almarhumah istri dari Tuan Guntur, Nyonya Sekar. Berhentilah memanggilku Nyonya. Anda lebih tua dariku. Itulah ucapan yang keluar dari bibirku. Lagi pula apa yang bisa aku katakan? Aku tidak mengenalnya. Dia juga jauh lebih tua dariku. Ya, dari kelihatannya dia wanita yang sangat baik. Dan tentu saja aku harus berusaha untuk tetap menghormatinya. Bukan karena dia orang yang diutus oleh pria itu untuk mengurusku. Hanya saja aku merasa perlu bersikap baik dan hormat kepada siapa saja yang lebih tua dariku. Sepanjang perjalanan, aku hanya melihat kemewahan di rumah ini.
Tempat ini tidak terlihat seperti rumah, melainkan terlihat seperti sebuah istana kerajaan. Walaupun tempat ini sebesar dan semewah ini, aku tetap saja tidak ingin peduli. Aku hanya ingin bertemu dengan putraku dan kabur dari rumah ini. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun tiba di depan sebuah kamar. Wanita itu mengetuk pintunya terlebih dahulu. Tok tok tok. Masuk. Hanya kata itu yang terdengar. Wanita itu pun mendorong pintunya perlahan. Lantas ia membawaku masuk ke dalam kamar itu. Saat melihat putraku di sana, aku langsung turun dari kursi roda dan berjalan cepat untuk menghampiri putraku. Rehan, ya ampun anak bunda. Kamu gak apa-apa kan nak? Dia tidak apa-apa. Dia hanya sedang tidur. Aku langsung menatap ke arah pria yang sedang mengenakan kaos dan celana setinggi lutut itu. Apa mau Anda sekarang? Kalau Anda ingin saya menjadi pelayan Anda, maka saya minta maaf. Aku ingin menjadi ayah dari bayimu. Seketika aku tidak bisa berucap lagi. Bagaimana bisa pria asing ini berkata seperti itu? Aku bahkan tidak mengenalinya. Dan pastinya dia juga tidak mengenaliku. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh pria kaya itu? Kalau andaikan dia menginginkan tubuhku, bukankah masih banyak tubuh yang lebih baik daripada tubuh wanita yang baru saja melahirkan sepertiku? Dan kalau dia ingin aku menjadi pemuas nafsunya, apa dia tidak bisa mencari wanita yang masih perawan saja? Apa yang diharapkan dari wanita berwajah kusam dan tubuh yang tak terawat sepertiku? Maaf, jika caraku membawamu ke rumah ini salah, tapi inilah cara yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepadaku. Apa maksudmu, Tuan? Cara Tuhan apa yang Anda maksud? Saat pertama kali aku melihatmu, aku langsung ingin memilikimu, dan kebetulan suamimu juga tidak menahanmu. Kamu pria yang cuma bisa mengandalkan uangmu saja, Tuan. Apa Anda pikir uang adalah segalanya? Aku tidak berpikir seperti itu. Hanya saja, suamimu yang mungkin terlalu menyukai uang. Bukankah dia melepaskanmu hanya demi melunasi hutang-hutangnya? Dan dia juga menerima uang yang aku berikan, sebagai bayaran karena telah memberikanmu dan bayimu padaku. Apa? Pria itu pasti berbohong. Aku percaya jika dia bilang Mas Dito melepaskanku untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi jika dia melepaskanku dan menerima uang sebagai bayaran, maka itu tidak akan mungkin. Suamimu menerima uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dia bilang bahwa dia sudah menjatuhi talak untukmu. Karena itu, dia meminta bayaran yang besar dariku. Kenapa kata-kata pria itu terasa nyata ya Allah? Bahkan aku merasa kalau pria ini sedang berbicara sesuatu dengan fakta. Tidak ada tanda-tanda kebohongan dari kata-katanya itu. Apa mungkin Mas Dito setega itu padaku? Apa mungkin dia menjualku hanya karena ingin hidupnya berubah? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin semua yang aku pikirkan ini benar. Mas Dito tidak mungkin setega itu padaku. Dia mungkin terpaksa melakukan ini untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi dia tidak mungkin menjual istrinya sendiri kan? Anda pasti sedang berbohong kan? Suamiku tidak mungkin melakukan itu. Dia melakukan ini juga karena terpaksa. Kalau dia tidak melakukan ini, kalian pasti akan membunuhnya kan? Maka dari itu, suamiku terpaksa memberikan apa yang Anda inginkan. Pria itu malah tersenyum remeh. Ia seolah merasa lucu dengan apa yang aku katakan barusan. Guntur Bara Wirasena. Saya seorang pria yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua saya dan juga ditinggal oleh almarhumah istri saya. Mari kita kenalan dulu. Siapa namamu? Jadi itulah namanya. Dia sekarang sedang mengulurkan tangannya ke arahku. Akhirnya setelah melihat putra kecilku sedang tertidur pulas, aku hanya bisa tersenyum, sedangkan putraku tidak kenapa-napa.
Namun senyumanku langsung pudar saat aku mengingat betapa kejamnya tindakan Mas Dito padaku. Bagaimana dia bisa memisahkan aku dari Nadira? Dia masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Melihat betapa luasnya kamar ini, aku jadi berpikir kalau uang memang berkuasa di dunia ini. Dengan adanya uang kita bisa memiliki segalanya. Apa Nyonya ingin mandi? Pertanyaan itu membuatku langsung menoleh ke arah suara. Dan ternyata itu adalah wanita tadi. Anda bisa memanggil saya Bi Sari. Bi Sari? Apa hakku untuk memanggilnya dengan sebutan Bi? Aku bahkan bukan siapa-siapa di rumah ini. Saya tahu, mungkin Nyonya tidak nyaman dengan panggilan itu. Tapi memang seperti itulah panggilan yang harus Nyonya berikan untuk saya. Baiklah Bi Sari. Dia wanita yang sangat lembut dan baik. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku langsung diperlakukan dengan sangat baik. Aku jadi penasaran, sekiranya apakah dia memiliki keluarga di sini. Maaf, apakah Anda pembantu di sini, Bi? Tanyaku agak canggung. Jangan Anda, panggil saja Bi Sari. Coba ulangi pertanyaannya, Nyonya. Baiklah, Bi Sari. Bibi pembantu di sini ya? Iya, benar sekali, Nyonya. Saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Dan saya juga sudah sangat akrab dengan keluarga ini. Pasti banyak orang yang tinggal di rumah ini kan, Bi? Aku bertanya karena sedikit penasaran tentang orang-orang yang beruntung bisa menjadi penghuni di rumah bak istana ini. Dulu ada Tuan Bara dan istrinya yang tinggal di sini. Terkadang orang tua dan saudara-saudara Nyonya Sekar juga menginap di sini. Tapi sekarang hanya Tuan Bara sendiri yang menempati rumah sebesar ini, Nyonya. Dia hanya sendirian. Tanyaku tak percaya. Dia hanya sendirian. Tanyaku tak percaya. Sebagai orang yang menjadi pemilik rumah ini ya Tuan Bara, Nyonya. Dan lebihnya, saya dan para asisten rumah tangga yang lain. Aku pun hanya manggut-manggut, mengisyaratkan kalau aku mengerti. Walaupun sebenarnya aku masih belum sepenuhnya mengerti dengan hal yang aku tanyakan tadi. Bisakah Bibi membantu saya? Saya ingin pergi dari tempat ini, Bi. Bi Sari terlihat agak terkejut mendengar perkataanku. Saya pikir Nyonya dibawa ke sini oleh Tuan karena Nyonya akan tinggal di sini. Apa pemikiran saya salah? Untuk sejenak aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana harus menceritakan. Rasanya begitu berat dan sesak. Membayangkan aku ditalak oleh suamiku dan dipisahkan dari putriku. Benar-benar sangat menyakitkan, dan yang lebih menyakitkan lagi, aku ini digunakan Mas Dito sebagai penebus hutang-hutangnya. Tanpa sadar buliran bening menetes begitu saja dari sudut mataku. Segera aku menghapusnya dengan tanganku. Aku tidak boleh menangis di depan orang yang bahkan tidak kukenal sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia tetap orang asing. Aku sanggup, aku yakin, dan pasti aku bisa bertahan melalui ini semua. Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan untukku, agar aku lebih bersabar. Apa Nyonya tidak ingin tinggal di sini? Aku menggelengkan kepalaku. Kenapa Nyonya? Kenapa Anda tidak ingin tinggal di sini? Apa aku memang harus menceritakan kisahku pada wanita ini? Tapi... Ceritakan saja, Nyonya. Saya akan menjaganya dengan baik, daripada dipendam sendiri. Yang ada Nyonya akan lelah nantinya. Kenapa Bisari bicara dengan sangat lembut padaku? Cara Bisari memperlakukanku membuatku teringat akan sosok ibuku. Andai saja ibuku masih hidup. Tapi ya sudahlah. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Memang ibu sudah ditakdirkan untuk pergi lebih dulu dariku. Dan aku yakin Allah tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Aku menatap Bisari.
Bibirku seketika bergetar karena menahan kesedihan yang sedang aku rasakan saat ini. Tidak kuasa lagi, aku langsung memeluk Bisari. Dan baiknya wanita itu pun langsung membalas pelukanku. Dia menepuk-nepuk pundakku untuk memberiku sedikit ketenangan. Kenapa, Bi? Kenapa rasanya sangat sakit? Saya tidak berdaya lagi, Bi. Orang yang begitu saya cintai dan percaya melakukan hal yang jahat padaku. Bi, rasanya sangat sakit, Bi. Aku melepaskan pelukan kami. Tidak tahan dengan rasa sakit di dadaku. Aku memukul-mukul dadaku sekuat tenaga. Aku hanya berharap bisa merasa lega. Sedikit saja. Aku ingin beban ini berkurang. Tolonglah aku ya Allah. Tenanglah Nyonya, tenang. Jangan seperti ini. Nyonya akan melukai diri Nyonya sendiri nantinya. Bisari mencoba menghentikanku. Saya merasa ini adalah mimpi, Bi. Tolong katakan kalau ini hanyalah mimpi buruk. Tolong, Bi. Saya sudah terlalu lama bermimpi. Dan mimpinya semakin buruk, Bi. Tolong, tolong bangunkan aku, Bi. Bisari ikut menyeka air matanya, seolah ada rasa kasihan di matanya. Ia juga seperti merasa berat dengan keadaanku sekarang. Bibi tidak tahu apa yang telah terjadi pada Nyonya. Namun Bibi sarankan Nyonya jangan lemah. Nyonya harus kuat. Bibi yakin, di balik setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Aku menatap wajah Bisari. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya. Nyonya harus kuat ya. Aku segera memalingkan wajahku ke arah lain. Aku tidak sanggup menatap Bisari. Di sela-sela tangisku, Raihan pun terbangun. Kutepuk pelan tubuh mungil putra kecilku itu. Lantas aku mengangkat dan menggendongnya. Dia pasti haus, Nyonya. Iya, Bi. Anda bisa menyusuinya sekarang. Rehan memang tidak mengeluarkan tangisan yang keras. Ia hanya merengek dan bergerak-gerak. Tidak ingin dia menangis. Aku pun langsung menyusuinya. Apa Nyonya merasa terganggu dengan kehadiran saya? Tanya Bisari. Iya juga ya. Biasanya aku akan merasa canggung jika harus menyusui di depan orang lain, meskipun dia seorang wanita. Dulu saat Nadira masih bayi, aku bahkan tidak berani menyusuinya di depan ibu-ibu yang sedang datang ke rumahku untuk melihat Nadira. Entah kenapa, aku merasa malu. Tapi lihatlah sekarang, aku merasa nyaman dan sama sekali tidak malu di depan Bisari. Enggak kok, Bi. Saya merasa nyaman. Toh kita juga sesama wanita. Bisari menanggapi ucapanku dengan senyum di bibirnya. Oh iya, Bi. Lihat dari dekorasi dan perlengkapan bayi yang ada di kamar ini. Apa kamar ini memang kamar khusus untuk bayi? Mungkin saja ini kamar milik bayinya Tuan Bara. Bisari terdiam. Aku merasa pertanyaanku membuatnya sedih. Itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Maaf, Bi. Apa pertanyaanku tadi mengingatkan Bibi akan sesuatu? Aku benar-benar merasa tidak enak pada Bisari. Tidak, Nyonya. Anda tidak salah. Dulu kamar ini memang ingin dijadikan kamar untuk bayi Tuan Bara dan Nyonya Sekar. Tapi berhubung Nyonya Sekar meninggal dunia di usia kandungannya yang baru 3 bulan, bayinya pun ikut meninggal. Ups! Jadi Tuan Bara tidak memiliki seorang anak pun, Bi. Bisari menganggukkan kepalanya. Itu artinya iya. Kalau saya boleh tahu, kapan istrinya meninggal dunia, Bi? Aku menanyakan ini bukan karena aku punya niat lain. Aku hanya ingin menghilangkan rasa penasaranku. Aku tipikal wanita yang memiliki tingkat penasaran yang tinggi. Sebelum aku mengetahui semua yang ingin aku ketahui, aku merasa tidak tenang. Sudah 3 tahun yang lalu, Nyonya. Wah, sudah lama ya. Terus, dia kan orang kaya, Bi.
Apa dia nggak nyari istri lagi? Dia kan juga masih muda. Iya kan, Bi? Raihan kembali tertidur. Aku pun secara perlahan menaruhnya kembali ke dalam ranjang bayi. Tuan Bara sangat mencintai istrinya. Mungkin karena itu dia tidak menikah lagi, Nyonya. Tapi kasihan juga dengan nasib Tuan Bara. Semenjak kepergian istrinya, dia jadi sangat kacau. Kacau? Kacau bagaimana, Bi? Nah kan, aku memang akan selalu bertanya. Ya, memang seperti inilah diriku. Apalagi kalau aku sudah mendengar sedikit ceritanya, maka aku pasti akan meminta agar cerita itu diselesaikan. Dia... Tok tok tok. Baru saja Biksari hendak bercerita, namun seseorang datang dan mengetuk pintu. Biksari pun langsung bangkit dari ranjang yang sedari tadi kami duduki. Ia berjalan ke arah pintu untuk membuka pintu. Saat pintunya terbuka, aku cukup dibuat terkejut dengan sosok yang aku lihat. Dia. Ada apa dengannya? Kenapa dia seperti itu? Aku tidak pernah melihat orang bersikap seperti itu sebelumnya. Karena penasaran, aku pun menghampiri Biksari dan Tuan Bara itu. Ada apa, Bi? Tanyaku dengan tangan mulai gemetar. Pasalnya Tuan Bara tersenyum-senyum sendiri seperti orang gila. Nyonya, tolong temani Tuan Bara dulu ya. Saya akan memanggil Pak Latif. Biksari pun berlalu pergi. Katanya ia akan memanggil Pak Latif. Hei, apa kamu tidak apa-apa? Kataku. Entahlah dengan umur. Aku yakin dia lebih tua dariku. Namun aku tidak tahu berapa selisih umur kami. Dan aku juga tidak nyaman jika harus bersikap sopan kepadanya. Hah? Istriku? Ya ampun. Kemarilah sayangku. Aku sangat merindukanmu. Aku menjauh dari jangkauannya. Lagi pula kenapa dia bisa jadi seperti ini? Apakah dia kerasukan? Aneh sekali sikapnya. Apa kamu tahu, sayang? Aku selalu merindukanmu. Setiap detik dan setiap menit, aku selalu merindukanmu. Tolong kemarilah. Aku mohon. Terlihat raut kesedihan yang begitu dalam di wajah Bara. Air matanya bertumpu di sudut matanya. Tangannya menjulur ke arahku dengan penuh harap. Ia seperti berharap aku akan menggapai tangannya itu. Tapi matanya terlihat kalau dia kesulitan untuk tidur. Aku takut, Sekar. Aku takut. Bicaranya gagap. Dan sepertinya dia juga sedang berhalusinasi sekarang. Itu terlihat jelas dari cara dia melihatku sebagai istrinya. Apa kamu tahu ini berapa? Dengan konyolnya aku menunjukkan 2 jariku padanya. Entah apa yang aku pikirkan pada saat itu. Bara mencoba melihat jariku dengan baik, namun sepertinya dia memang tidak bisa fokus. Tanpa menjawab, dia langsung tersenyum dan memalingkan wajahnya pada tatapanku. Apa yang terjadi denganmu sebenarnya? Aku bertanya karena aku memang penasaran. Aku memang belum pernah melihat orang yang bersikap seperti ini sebelumnya. Lihatlah kulit Bara. Kulitnya terlihat pucat. Ya Allah, walaupun aku tidak mengenal dan tidak ingin peduli pada pria itu, tetapi tetap saja aku merasa kasihan. Dia terlihat seperti pria yang butuh perhatian. Apalagi kondisinya sekarang seperti ini. Kadang ia tertawa, kadang dia tersenyum, kadang menjauh seperti orang ketakutan. Kondisi fisiknya juga sangat buruk. Ia terlihat lelah dan gelisah. Aku hendak menyentuh tangannya, bukan karena hal lain. Aku hanya ingin membuat tangan itu berhenti bergetar. Ayo Latif, bawa Tuan Bara ke kamarnya. Pria yang dipanggil Latif oleh Biksari itu bergegas dan langsung mengangkat tubuh Bara. Ada apa sebenarnya, Bi? Lagi-lagi aku melemparkan pertanyaan pada Biksari. Jelas aku akan bertanya, bukan hanya sekali atau 2 kali. Tapi aku akan terus bertanya sampai rasa penasaranku hilang. Apa yang telah terjadi, Bi?
Katakanlah padaku. Aku mendesak Bisari. Aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Bara sebenarnya. Tuan Bara, Bisari menjeda ucapannya. Ah, apakah sesulit itu ia mengatakannya? Ayolah, Bi, saya akan tutup mulut pokoknya. Beritahu saya ya. Ayo, Bi, beritahu saya. Sebenarnya sudah lumayan lama Tuan Bara tidak mengonsumsi itu, Nyonya. Apa? Tapi, ya ampun, Bi, katakan saja apa yang telah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang sudah lama tidak dikonsumsi itu? Tuan Bara mengonsumsi narkoba, Nyonya, dan sekarang dia sedang dalam keadaan mabuk dan tidak sepenuhnya sadarkan diri. Apa? Konsumsi narkoba? Ah, dia kan memang bandar narkoba. Lalu kenapa aku tidak memikirkan kalau selain menjadi pengedar, dia juga pasti bisa menjadi pemakai? Oh, wah, bahaya sekali narkoba itu ya, Bi. Dia jadi seperti orang gila. Ya begitulah, Nyonya. Dulu saat masih bersama Nyonya Sekar, Tuan Bara sama sekali tidak pernah menyentuh barang itu. Dia orang yang sangat baik dan taat beragama. Tapi lihatlah sekarang, dia sangat kacau. Mungkin Tuan sangat depresi karena ia merindukan Nyonya Sekar. Sementara Nyonya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadilah dia lari ke barang itu, Nyonya. Aku mangguk-mangguk pertanda aku mengerti apa yang dikatakan oleh Bisari. Oh iya, Bi. Apa di sini hanya Bibi sendiri yang mengurus rumah ini? Tidak, Nyonya. Saya bertugas sebagai kepala pelayan di sini. Dan selebihnya ada 5 orang pelayan wanita yang masih muda ikut bekerja di tempat ini. Ada 2 orang security dan 2 orang asisten rumah tangga pria juga. Salah satunya Latif. Mereka juga kadangkala dipakai sebagai supir di rumah ini, Nyonya. Oh, saya mengerti, Bi. Itu artinya rumah sebesar ini tidak memiliki banyak pengawal seperti di istana kerajaan. Keamanan di sini juga pastinya tidak terlalu ketat. Apa sebaiknya aku mencoba kabur saja ya dari sini? Sekarang pasti semua pelayan sibuk mengurus Bara kan, Bi? Bi Sari tidak menjawab pertanyaanku. Dia melihat sekeliling. Tidak seperti itu, Nyonya. Palingan sebentar lagi temannya Tuan Bara akan datang dan memberikan obat. Setelah meminum obat, dia akan tertidur dalam waktu yang lumayan lama. Saat bangun nanti, dia sudah kembali seperti sedia kala. Aku tersenyum. Ya, setidaknya aku harus berpura-pura lega kan? Bi, bisakah Bibi membawa saya untuk berkeliling rumah ini sekarang? Saya belum pernah masuk ke rumah sebesar ini, Bi, sebelumnya. Jadi saya sangat penasaran dengan tempat-tempat yang ada di dalam bangunan ini, yang seperti istana ini, Bi. Bisakah, Bi? Bi Sari tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pertanda dia mau menuruti keinginanku. Lalu bagaimana dengan bayimu, Nyonya? Ya ampun, aku hampir saja lupa dengan si mungilku. Ya juga ya, Bi. Bagaimana kalau dia tiba-tiba terbangun dan tidak ada orang di sini? Kalau begitu, Nyonya berkelilingnya dengan pelayan yang lain saja ya. Biar saya yang menjaga bayi Nyonya. Aku melihat sejenak ke arah Bisari, tapi dia memang bisa dipercaya. Tenang saja, Nyonya. Saya sudah ahli di bidang pengurus bayi. Dulu saya sempat bekerja sebagai babysitter. Saya sempat kok mengurus bayi juga. Ah, benarkah, Bi? Iya, Nyonya. Ah, apa yang harus aku khawatirkan? Lagi pula aku kan tidak akan pergi berhari-hari untuk berkeliling. Palingan aku cuma akan pergi sejam atau 2 jam saja. Bi Sari berjalan ke arah kamar yang berada di sebelah kamar yang ditempati oleh Rehan. Ia membuka pintu kamar itu. Sesaat kemudian, ia keluar lagi bersama dengan seorang pelayan yang masih terlihat sangat muda dan cantik.
Setelah hampir 1 jam berkeliling, aku kembali ke kamar. Hatiku terasa hangat melihat Raihan tertidur pulas di dalam dekapan Bik Sari. "Bi, Rehannya anteng banget ya, Bi," ujarku sambil tersenyum. Bik Sari membalas senyumanku. "Iya, Nyonya, Rehan ini anak yang pintar, tidak rewel." Aku duduk di tepi ranjang. Rasa penasaran yang tadi sempat tertahan kini kembali menyeruak. "Bi, boleh saya tanya sesuatu tentang Tuan Bara?" Bik Sari mengangguk lembut. "Tentu saja, Nyonya. Ada apa?" "Tadi, pelayan muda tadi bilang suara dan wajah saya mirip dengan almarhumah Nyonya Sekar. Apa itu benar, Bi?" Tanyaku ragu. Bik Sari menghela nafas panjang. Tatapannya menerawang. "Sangat mirip, Nyonya, terutama senyum dan sorot mata Nyonya." Ia lalu memulai kisahnya dengan suara yang lebih pelan dan penuh empati. "Dulu Tuan Bara itu orang yang sangat baik, dermawan, dan taat beribadah. Cinta beliau kepada Nyonya Sekar itu sangat luar biasa. Mereka pasangan yang sangat sempurna, Nyonya." Aku mendengarkan dengan saksama, membayangkan sosok Bara di masa lalu. Nyonya Sekar itu sedang hamil besar, sekitar 8 bulan. Saat keadaannya mulai melemah, dokter menyarankan beliau untuk banyak istirahat, bahkan harus pakai kursi roda kemana-mana agar tidak terlalu lelah. Tuan Bara selalu setia mendampinginya, memanjakannya, memastikan tidak ada satupun kebutuhan Nyonya Sekar yang terlewat. Bik Sari berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. "Tapi saat melahirkan, ada komplikasi serius. Nyonya Sekar meninggal dunia, dan bayi mereka pun tidak bisa diselamatkan." Dadaku terasa diremas-remas mendengar cerita itu. Ya Allah, separah itukah? "Sangat parah, Nyonya. Tuan Bara hancur lebur. Pria yang tadinya selalu tersenyum, bersemangat, kini tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Beliau mulai menjauhkan diri dari semua orang, dari agama, bahkan dari dirinya sendiri." Bik Sari menunduk, dan perlahan dia terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba. Depresi yang begitu dalam membuatnya tidak lagi peduli. Bahkan dengan uangnya yang berlimpah pun, dia bisa membangun kerajaan gelap, menjadi bandar narkoba besar yang disegani. Aku memejamkan mataku, membayangkan betapa beratnya beban yang ditanggung oleh Bara. Kini aku mengerti mengapa ia memintaku untuk menggunakan kursi roda saat pertama kali kami bertemu. Itu bukan karena aku lemah, tetapi karena ia ingin melihat Sekarnya kembali. Akhirnya tidak terasa 2 minggu berlalu di rumah mewah ini, meskipun kerinduan pada Nadira menggerogotiku. Aku mencoba menahannya. Aku mulai melihat sisi lain dari Tuan Bara, pria yang tadi aku kira kejam dan egois, ternyata menyimpan luka yang teramat dalam. Suatu sore, saat Bara sadar dan jernih, ia pun mendekatiku. "Amira," suaranya serak namun tulus. "Sejak kamu ada di sini, aku ingin berubah. Aku ingin kembali menjadi Bara yang dulu." Ia menghela nafas. "Aku sudah bertemu psikiater pribadiku, dan beliau bilang kehadiranmu adalah titik balik bagiku." Aku menatapnya tak percaya. "Benarkah itu?" Bara mengangguk. Sorot matanya penuh tekad. "Aku tahu aku sudah terjerumus ke lubang hitam yang dalam. Aku tahu masa laluku sangat kelam. Tapi aku janji, aku akan berusaha menjadi yang lebih baik. Demi diriku, demi Rehan, dan demi Nadira." "Nadira?" tanyaku terkejut. "Ya, Nadira," katanya dengan tegas. "Putrimu yang sedang bersama Dito. Dia juga putriku, Amira. Dia juga harus bahagia di sini." Mendengar itu, hatiku menghangat.
Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di tengah-tengah puing kehancuran hidupku. Bara, pria yang awalnya kuanggap musuh, kini menawarkan uluran tangannya. Keesokan harinya, di saat siang yang terik, sebuah mobil BMW X7 hitam mengkilap berhenti di depan rumah reotku. Aku, Tuan Bara, Biksari, yang menggendong Rehan, dan 10 pengawal bertubuh kekar, dan salah satunya dokter pribadi yang selalu berjaga-jaga jika ada sesuatu yang melangkah keluar. Jantungku berdebar kencang. Sepi sekali, Nyonya, bisik Biksari. Aku tak peduli, langsung bergegas menuju pintu. Mas Dito, Mas, Nadira, panggilku. Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Pintu rumah terbuka sedikit, menguak pemandangan yang membuat darahku mendidih. Aroma tidak sedap menyeruak. Rumah itu berantakan, debu tebal di mana-mana. Aku langsung menuju kamar. Ya Allah, Nadira! Pekiku histeris. Di sudut kamar, tergeletak tak berdaya, adalah putriku Nadira. Wajahnya kotor, tubuhnya kurus kering, hanya ada sisa nasi basi dan botol air mineral kosong di sampingnya. Ia terlihat seperti boneka yang dibuang. Mas Dito, ayah kandungnya, telah menelantarkannya begitu saja sejak aku pergi. Nadira, bangun nak. Aku langsung memeluknya dengan erat. Air mataku membanjiri wajahnya. Dokter, cepat tangani putriku. Perintah Bara dengan suara bergetar. Rahangnya mengeras. Dokter pribadi Bara segera bergerak cepat. Nadira mendapatkan perawatan darurat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemarahan membakar diriku dan Bara. Di mana bajingan itu? Geram Bara, matanya menyala. Aku tahu pasti dia di sana. Kami langsung menuju diskotik langganan Mas Dito. Suara musik hingar-bingar, asap rokok tebal, dan bau alkohol yang menyengat hidung. Dan di sana, di tengah keramaian, Mas Dito sedang asik menari dan bermesraan dengan beberapa wanita berpakaian minim. Mas Dito, teriakku, amarah membuncah. Ia menoleh, wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat sebelum kembali menyeringai. Wah, jalangku sudah kembali. Tanpa pikir panjang, aku melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Plak! Mas Dito terhuyung. Ia mengangkat tangannya, hendak membalas pukulanku. Namun Bara lebih cepat. Ia mencengkram pergelangan tangan Mas Dito dengan kuat. Berani kamu menyentuhnya lagi? Akan aku buat kamu menyesal seumur hidupmu. Raung Bara. Kemudian dengan satu pukulan telak ke rahang Mas Dito. Tubuhnya ambruk ke lantai. Bara meludahinya. Pria macam apa kamu itu? Menjual istrimu sendiri, menelantarkan anak kandungmu. Kami meninggalkan diskotik itu, meninggalkan Mas Dito terkapar kesakitan dan kebingungan. Beberapa waktu kemudian, di sebuah masjid yang megah dan penuh kedamaian, aku dan Tuan Bara resmi berikrar dalam ikatan pernikahan yang penuh hikmat. Kebahagiaan yang dulu terasa mustahil, kini nyata di hadapan mata. Prosesi akad nikah yang sakral, dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan doa-doa terbaik, mengukuhkan ikatan kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadira, putriku tercinta, setelah pulih dari perawatan intensif, kini kembali ceria dan sehat. Senyum manisnya selalu menghiasi hari-hariku. Ia bahkan dengan tulus memanggil Bara dengan sebutan ayah. Sebuah panggilan yang mengharukan bagi kami berdua. Dan Raihan, putra kecilku, tumbuh menjadi bayi yang lucu dan menggemaskan, melengkapi kebahagiaan keluarga kami. Sementara itu di sisi lain, aku mendengar bahwa Mas Dito harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dibekuk polisi atas kasus hutang lagi, penipuan, dan menelantarkan anak. Hukum telah menemukan jalannya. Aku, Tuan Bara, Nadira, dan Raihan kini hidup dengan bahagia sebagai sebuah keluarga utuh. Kisah kami menjadi bukti bahwa
Di tengah badai terhebat sekalipun, harapan selalu ada, dan dari puing-puing kehancuran, cinta sejati akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Tamat.